Oke, setelah muncul kita pilih 3D analisis, cek 2 kali. Habis itu kita pilih yang raster interpolation, kita ke topo to raster. Setelah topo to raster, kita input future data berupa yang tadi, yang export._output yang udah di SHP-in. Kita klik. Oke, pada foldnya kita pilih ganti nih ke elevasi. Di situ tipe konturnya kita ubah ke point elevation. Setelah itu klik OK. Lagi loading ya teman-teman, kalau ada tanda bumi-bumi. Nah, setelah topo to rasternya udah muncul, nanti seperti ini tampilannya. Nah, pada topo ini kita juga bisa edit dengan klik kanan. Kita ke Properties. Habis Properties kita bisa ke Symbology. Kita kelasnya juga bisa diganti teman-teman. Kelas itu kelas warna ya. Jadi dari rentang berapa sampai rentang berapa nih. Jadi aku kelasnya mau aku ganti ke berapa ya? 6 aja. Classify-nya juga bisa disesuaikan. Nih, kalau di break value kan dari 96 ke 100, 100 ke 104, ke 108, 112, 116. Ini loncatnya loncat 4. Jaraknya 4. Dan ini juga diketahui kan setiap jarak ini juga udah bagus ya. Maksudnya ada nih, setiap titiknya ada nih nilainya. Kita langsung okein aja. Oke, kita oke. Setelah ini muncul, mungkin kita bisa geser dulu sebelah kanan dikit. Ya, kanan lagi bisa nih. Nah, setelah ini kita bisa tambah langsung nih. Kita mau tambah garis kontur. Kalau garis kontur itu kita larinya ke Raster Surface. Habis itu kita pencet kontur. Habis itu kita input nih rasternya. Kita pencet yang tadi. Habis itu intervalnya. Kita mau kontur apa dulu nih? Kontur minor atau mayor? Kontur mayor dulu. Minor aja. Nah, kontur minornya itu kita pakai 0,2. Oh, nggak bisa. Karena mungkin kalau misalnya X kayak ini, namanya ada yang sama nih teman-teman. Jadi kita harus ganti sampai dia tuh nggak mirip sama file-file yang lainnya. Kontur intervalnya kita 0,2. Kita oke. Nah, kontur udah masuk seperti ini. Maaf ya teman-teman, ada suara ting ting ting. Kalau kontur minornya udah kebentuk, kita alihin, tambah lagi nih, tambah kontur lagi. Tapi sekarang konturnya beda. Kita konturnya masuk ke kontur mayor. Kita pencet lagi, kita ganti namanya jadi kontur. Di sini tulisannya mayor. Kontur intervalnya dikali 5. Kalau tadi 0,2 dikali 5 jadi 1. Oke. Kita tunggu sampai muncul kontur mayornya. Nah, kontur mayornya udah muncul. Kalau soal warna bisa diedit di sebelah sini teman-teman. Kontur mayor mau warna apa, kontur minor mau apa, itu bebas teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Ini kita rapiin lagi, karena kenapa teman-teman kok dirapiin terus? Karena sebelah kanan nanti bakal diisi legenda.
Kita masuk ke artikel book lagi. Biar apa? Kita mau nambahin highlight. Kita bisa input rasternya foto itu ini. Ininya bisa diganti Yelsa Beta gitu ya. Adjectivenya tetap, altitude juga tetap, jadi tetap, langsung kita okein. Kita tunggu. Yang setnya udah, kita X. Udah tercipta dia, teman-teman. Selanjutnya kita mau bikin apa nih? Mau bikin legenda. Legenda itu gimana? Kita pergi ke customize, kita hidupin toolbarnya dulu ke draw. Nah, udah muncul nih. Kita pilih rectangle. Biar lurus kita pakai yang ini boleh nih. Sama bagian bawahnya yang nih. Kita tarik nih dari sini. Kita bikin rectangle dari atas ke bawah sini. Kita lepas. Ini loading. Nah, kita pilih kanan. Pilih apa tuh? Ya, transparent. Simple color. No color. Outline-nya diganti warna hitam. Klik OK. Selesai jadi kotak seperti ini teman-teman. Stringnya kita agak sesuaiin sama kotak rectangle yang ada di sebelah sana. Sudah bagus, sudah rapi. Setelah itu kita bisa hapus dulu. Kita harus bantu kawan-kawan. Lalu kita pencet rectangle ini jadi white. Kita masukin garis di sini. Kurang. Sini, ini dihapus. Habis itu kita mau tambahin teks. Caranya insert. Kita tambah teks, kontak, ini kecil banget. Kita ganti kontak. Kita tulis.
jaga rapi. Ini tadi tinggal rapi-rapiin aja. Ini kan kayak belum kelihatan gitu ya. Yang Arial diganti dengan Pepsi Roman. Tension. Itu nanti diganti aja semuanya sesuai aja. Oke teman-teman, tadi sedikit di skip karena kan kalau misalnya rapiin legenda kan agak lama ya satu-satu. Jadi ini mau lanjutin ke insert peta karena di legendanya ini udah kelihatan rapi. Karena di sebelah kiri juga udah ada kontur mayor, keterangan hias petanya, dan juga ada keterangan warna. Keterangan warna itu nggak kelihatan kalau hilsanya itu hidup. Kalau mau kelihatan hilsanya dimatiin baru kelihatan keterangan warnanya. Nah untuk selanjutnya itu aku mau insert peta. Kalau insert peta, sabar dulu. Ini kayak ada satu yang belum rapi di bagian sininya. Kita rapiin dulu biar enak dipandang. Oke, pertama kita bikin batasnya dulu aja. Batas insert peta kira-kira mau seberapa. Aku mau segini aja. Jangan lupa kita tambahin si line-nya lagi. Kita masuk menu toolbar, kita ke draw, kita aktifin lagi. Kita ulangin, kita masuk ke draw. Kita pilih ke line. Kita tarik garis lurus. Kita lepas. Sudah selesai. Setelah itu untuk menambahkan insert peta, kita gunakan insert. Kita gunakan data frame. Setelah itu data frame kita tarik ke sebelah kotak lain yang telah kita buat tadi. Kita kecilin dulu selebar data frame. Oke, segini. Habis itu di data frame kita masuk ke add data. Kita cari administrasi kecamatan. Ini udah kita cari di Dimnas administrasi kecamatan Lampung Selatan. Kalau kecamatan Jati Agung nih teman-teman. Kalau kabupaten baru. Ini kecamatan Jati Agung. Kita masukin karena kita kan ada di Jati Agung. Kita add data. Kita tunggu. Nah, udah muncul nih teman-teman. Habis itu di kolom ini kita zoom terlebih dahulu. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Sambil disesuaikan. Ditarik. Karena di sekitar sini ya. Kalau pengambilan titik kita. Mungkin agak di zoom lagi. Kita geser. Lalu itu kita klik kanan. Kita pilih properties. Kita tunggu. Nah, habis itu kita ke koordinat sistem. Oke, tadi ternyata ada satu langkah yang ketinggalan, yaitu layersnya dipindah ke kanan. Habis itu di OK-in atau apply. Di apply. Habis itu di OK-in. Nah, di sini nih teman-teman. Di sini udah ada tandanya yang merah. Buat geser petanya jangan lupa pakai yang tanda sapu tangan ya teman-teman. Bisa kita zoom lagi. Dah. Kita matiin dulu lagi. Nah, untuk insert petanya seperti ini teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke sumber. Oke, kalau insert petanya udah jadi, saatnya langkah terakhir itu kita masukin sumber. Enggak langkah terakhir, karena ada satu lagi langkah terakhir ini yang untuk membuat peta kita tuh terlihat rapi. Tapi nanti dulu. Untuk ini kan masih ada nih di sebelah sini. Ini kita tarik sini. Karena kalau sumber itu kan nggak mungkin banyak banget ya teman-teman. Ini buat nama insert petanya. Kita insert text. Jangan lupa. Kita klik. Kita klik. Maksudnya kita pindah dulu. Sini. Itu kita klik. Habis itu kita masuk. Index atau insert itu bebas. Kalau aku sih maunya insert peta aja. Lupa di change ke text new.
ukuran fontnya aku mau 30 biar sama kayak legenda sama keterangan di atas. Jangan lupa di bold. Oke. Kita pasin di tengah-tengah biar simetris. Habis itu kita langsung ke sumber. Untuk sumber ini kita manual ya teman-teman carinya. Kita pindahin juga ke sini. Sumber peta, sumber peta. Sumbernya. Sumbernya dari Geoportal. Ini Geoportal. Sama modul praktikum ilmu ukur tambah. Oke. Kalau misal sumber tuh pakai Times New Roman apa enggak? Bebas, pakai aja. Kita pakai Times New Roman aja biar sama semuanya. Kita pakai ukuran kira-kira 20-an aja. 22. Kita coba dulu. Ya. Udah ada ini sumbernya. Karena ini nggak cukup nih ya. Di sebelah kanan dan ini kurang terlihat. Kita ketik aja. Kita benerin lagi. Kita taruh ke bawah. Ini rapi. Kita gedein lagi jadi ke 24 atau 26 aja. Klik oke. Oke. Nah. Tapi ini ternyata masih kurang nih. Masih kurang rapi. Kita pindah ke sebelah sini. Kita okein. Biar rapi ternyata kita di rata kiri semua teman-teman. Nah, untuk udah selesai, sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu kita membuat grid peta teman-teman. Grid peta. Grid. Kita new grid. Habis itu biasanya kita pakai measure it. Apalah itu bacanya, ya ampun teman-teman. Intinya itu. Habis itu kita langsung next aja. Kita next lagi, dan kita apply. Kita oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk gridnya. Kalau udah kayak gini, tandanya kita udah selesai dan siap untuk di save petanya. Untuk pengsiapan peta sendiri, kita pilih ke file. Habis itu kita ekspor. Kita ekspor map. Setelah itu habis ekspor map, kita tunggu dulu. Kita ganti nih namanya teman-teman. Namanya peta topografi. Kita kasih underscore nama kita, Dia Ayu Larasati. Dan untuk save-nya apa bisa dari sini. Kita bisa PDF, bisa PNG, bisa JPG dan lain sebagainya. Kalau di sini aku pilih PDF aja. Habis itu kita save. Masih loading teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar tersimpan. Sedikit lama karena proses kita juga lama, apalagi kan di PDF ini ya teman-teman. Nah, ini prosesnya masih 52%. Kita tunggu sampai 100. Nah,
udah 100, diekspor juga udah komplit. Akhirnya peta kita selesai. Untuk itu saya Tia Yularasati di Ganjum 164370017. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan dalam pembuatan peta topografi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.